Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Saufiana, NIM 2018 105 03 11 068. Nama saya Nur Aida Indrawati Agustina Estidai, NIM saya 2018 150 311 098. Dan saya Rafita Diah Ayu Margareta, NIM saya 2018 105 03 11113. Video ini membahas tentang sisi desentralisasi yang diterapkan di Indonesia secara singkat yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah desentralisasi dan politik pemekaran. Sebelumnya, apa sih desentralisasi itu? Jadi, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian, di dalam KBBI, desentralisasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi juga diartikan sebagai penyerahan wewenang atau sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan atau pusat kepada cabang dan sebagainya. Menurut Irawan Sucipto, desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada pihak lain. Nah, dalam hal ini biasanya terdapat di sistem pemerintahan. Sedangkan desentralisasi merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi. Otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia kini telah genap berusia 24 tahun. Banyak hal yang terjadi selama 2 dasawarsa ini. Ada hal yang positif, ada juga yang negatif. Semua jadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Singkatnya, pada tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Stadblad nomor 329 yang memberikan peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Ini kebijakan otonomi daerah yang pertama kali diberlakukan di Indonesia. Pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitikberatkan asas desentralisasi, mengatur pembentukan komite daerah, KND, keresidenan, kabupaten, dan kota berotonomi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menjelaskan bahwa daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah provinsi, sedangkan yang kedua adalah daerah kabupaten atau kota besar, sedangkan yang ketiga adalah desa atau kota kecil, yang dimana seluruhnya memiliki keleluasaan untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Tahun 1968 terjadi krisis ekonomi. Presiden Soeharto lengser karena tekanan mahasiswa yang berdemo. B.J. Habibie kemudian naik dan dia merasa bahwa Indonesia akan lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarya dan inisiatifnya. Lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter, dan lain-lain. Perubahan pola sentralisasi menuju desentralisasi tentu memiliki keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh daerah tersebut. Namun di sisi lain, kekurangan dari undang-undang tersebut adalah kecenderungan raja-raja kecil yang ada di setiap daerah, kemudian pembangkangan dari bupati maupun wali kota terhadap gubernur. Di sisi lain juga ada politik dinasti, dan yang terakhir adalah penerapan kebijakan antar daerah yang tidak berkesesuaian. Contohnya, pada saat ini Indonesia sedang diserang dengan pandemi COVID-19 yang tentunya memunculkan banyak kebijakan baru, bahkan yang tumpang tindih antara daerah satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah dengan penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam PP nomor 21 tahun 2020, yang dimana dalam hal ini untuk mengupayakan penanganan COVID-19 untuk wilayah provinsi, kabupaten maupun kota, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan. Dengan adanya PSBB terkesan adanya sentralisasi karena harus melewati beberapa persyaratan pengajuan kepada pemerintah pusat. Namun,
bukan berarti menutup kreativitas dari pemerintah daerah karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan ruang yang cukup dalam menangani pandemik ini atau sebagai bencana keadaan yang luar biasa. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat perda, mengubah APBD, dan melakukan penanggulan serta penanganan bencana. Dalam pandangan desentralisasi, penetapan dan perlakuan PSBB masih membuka celah untuk Pemda membuat improvisasi dan transformasi baru bagi daerah. Mengingat banyak daerah yang bersinggungan langsung dengan ODP maupun PDP dan sekaligus masyarakat dengan permasalahan yang cukup rumit, namun di sisi lain pemerintah harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Salah satunya adalah menetapkan kebijakan secara mandiri yang disebut dengan otonomi daerah. PSBB merupakan langkah yang efektif apabila setiap daerah menjalankan sesuai dengan keadaan yang mendukung. Namun, bisa menjadi ancaman jika dalam pelaksanaannya tidak dipertimbangkan dampak apa yang akan dihadapi. Maka dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk mengatasi pandemik ini dengan cara memberikan kemandirian kepada setiap daerahnya. Sejalan dengan pendapat Friedrich 1984 yang mengatakan bahwa kemandirian daerah dirasa wajar apabila masing-masing daerah dihargai kemandirian dan kebebasannya untuk mengelola potensi yang dimiliki. Selain itu, penerapan desentralisasi merupakan wujud kepercayaan terhadap kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola pembangunan di daerahnya. Desentralisasi yang utuh dan murni juga bisa dilihat dari kondisi yang mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang nyata. Asumsinya adalah sejumlah program pembangunan memerlukan adanya partisipasi dan dukungan yang penuh oleh masyarakat di daerahnya. Selain itu, desentralisasi merupakan suatu cara untuk menumbuhkan semangat demokrasi, yang mana dalam hal ini penanganan COVID-19 merupakan urusan bersama, bukan hanya urusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun masyarakat juga terlibat dalam hal ini, termasuk dalam PSBB atau keputusan untuk melakukan PSBB, di mana setiap daerah berhak untuk mengurus perizinan PSBB, asalkan persyaratan yang ada sudah dipenuhi. Selain itu, di sisi lain daerah juga harus mempertimbangkan kepentingan maupun kebutuhan daerah masing-masing. Namun tidak menutup kemungkinan spekulasi tentang pandangan sentralisasi muncul karena dianggap PSBB harus meminta izin dulu kepada pusat. Perlu diketahui bahwa pandemi COVID-19 merupakan permasalahan nasional, sehingga dalam hal ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah daerah bisa melakukan inovasi baru seperti kolaborasi antara daerah satu dengan daerah lainnya untuk keseimbangan ekonomi daerah. Mengingat dengan adanya PSBB secara tidak langsung akan berdampak pada keseimbangan ekonomi masyarakat. Selain itu, kebutuhan barang pokok juga menjadi perhatian tersendiri. Hal ini dikarenakan ada pembatasan ruang untuk memenuhi kebutuhan pokok masing-masing orang. Penerapan desentralisasi di setiap daerah tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tergantung keputusan apa yang diambil untuk mengatasi situasi daerah. Dalam hal ini, pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat penting dan krusial. Bagaimana jika PSBB ditetapkan secara tidak serentak? Bisa dibayangkan apabila suatu daerah telah menetapkan PSBB akan tetapi daerah tetangganya belum menerapkannya, tentu saja ini akan menjadi masalah antara daerah tersebut dengan daerah tetangganya. Selain itu, hal ini juga menjadi masalah yang dapat membingungkan masyarakat akibat ketidakrataan penerapan peraturan. Oleh sebab itu, perlu diberikan pengetahuan kepada masyarakat akan adanya otonomi daerah, agar masyarakat paham bahwasannya ada kebijakan daerah yang tidak diterapkan oleh daerah lainnya. Maka tentu saja ada hal yang tidak sesuai atas apa kebutuhan masyarakat tersebut. Sekian, inilah perjalanan dan segala sisi desentralisasi dari nilai positif, negatif, dan pengertiannya. Saya Nur Aiden Robati Agustina SJDI. Saya Baik Saufiana. Saya Rafita Dia Ayu Margareta mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang telah memilih video ini sebagai tontonan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.